Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa rahmatullahi lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Langgar Miftahul Jannah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah atas segala karunia-Nya hingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Sesudah kita salat maghrib, lalu kita lanjutkan dengan kajian kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa meridhai apa yang kita lakukan. Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di atas ketaatan dalam melaksanakan amal soleh dan ibadah sampai kita menutup mata. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan insyaallah kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab tatayur. Tatayur itu artinya adalah meramalkan nasib buruk, yaitu menimbulkan atau timbulnya firasat karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, atau meyakini atau mempercayai sesuatu yang sudah tersebar sebagai sebuah mitos di tengah masyarakat, bahwa sesuatu tersebut bisa berbahaya, bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, ya, adanya musibah, adanya bencana, adanya sesuatu yang buruk yang terjadi pada diri maupun keluarga. Melihat sesuatu itu disebut dengan tatayur, meramalkan nasib baik, nasib buruk. Tatayur ini merupakan keyakinan yang sudah membudaya, kepercayaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Jadi disebut jahiliyah karena memang jahiliyah dari segala sisi kehidupan. Masyarakat Mekah itu sebelum Nabi diutus untuk berdakwah kepada mereka adalah masyarakat yang gelap, ya. Makanya Allah katakan minadh dhulumati ilan nur. Bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya satu Islam. Kegelapan itu menunjukkan bahwasanya kejahilian pada waktu itu sudah mencakup segala aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Makanya tidak dikenal di dunia yang namanya bangsa Arab itu. Padahal pada waktu itu jauh sebelum Masehi, ya, jauh sebelum Masehi itu sudah ada raja-raja, sudah ada penguasa-penguasa, ya, sampai sebelum Rasulullah diutus itu masih ada dua negara superpower, dua negara adidaya yang menjadi dua kutub kekuatan dunia, yaitu Romawi dan Persia, yang kemudian mereka mempunyai wakil-wakil yang memimpin di beberapa daerah, ya. Tetapi Arab tidak dikenal oleh dunia. Kenapa? Karena merosot luar biasa, kemerosotan. Jadi kalau sekarang ini mau gampang seperti apa sejahiliyah, mohon maaf, mungkin dari satu sisi, ya, artinya tidak dikenal oleh dunia luar, ya, seperti misalkan Badui. Mungkin kita pernah dengar Badui, ya. Badui itu siapa yang tahu? Mereka itu nggak ada cahaya lampu, mereka hidup nggak pakai listrik, nggak ada teknologi.
Tapi ini jahiliyah, betul-betul jahiliyah. Ya. Yang kuat menindas yang kecil, politik, ya, ekonomi, riba dan lain sebagainya. Pokoknya luar biasa. Sampai datang Rasulullah SAW. Nah, jadi kita hanya membahas salah satu bentuk kepercayaan yang sudah mentradisi, yaitu mereka suka meramalkan nasib buruk dengan menerbangkan burung-burung. Makanya disebut tatoyur, karena asal katanya toir, artinya burung. Ya. Mereka itu kalau mau safar atau mau keluar kota, ya, dengan menempuh jarak jauh, mereka terlebih dahulu itu menerbangkan burung yang mereka bawa. Bawa burung hantu begitu ya. Lalu terbang. Kalau mereka safar ke arah utara, burungnya ke arah utara, berarti itu pertanda baik. Artinya burung tersebut menurut keyakinan mereka, ya, melihat ada kebaikan, ya, melihat ada kebaikan ke arah utara, ya. Tapi kalau burung tersebut misalkan ketika dilepaskan justru terbangnya ke arah selatan, sebaliknya, mereka langsung berkeyakinan, oh ini berarti burung tersebut memprediksi atau meramalkan ada sesuatu yang buruk di utara sana. Berarti jangan pergi. Nah, itu disebut dengan tatoyur, meramalkan nasib buruk dengan burung, ya. Apakah di Indonesia ini ada? Ya, ada di Indonesia. Mitos-mitos kepercayaan itu sudah menjadi hal yang biasa. Ya. Apa aja ada di sini ya. Di Indonesia ini banyak. Ya, misalnya contoh ringan. Ya, contohnya sangat banyak sebenarnya ya. Kita sebutkan satu misalnya. Rumah angker. Nah, rumah angker. Yang mengatakan rumah angker siapa? Yang pertama kali orang yang mengatakan rumah angker itu. Mungkin yang mengatakan itu rumah angker ada dua pilihan. Ada dua opsi atau kemungkinan. Satu, orang yang mengalami. Kenapa dikatakan rumah angker? Nah, akhirnya dibuatlah cerita-cerita. Entah itu sebuah cerita kemudian menjadi sebuah mitos yang dipercaya luas, atau hanya cerita bohongan, atau mungkin sebuah fakta ya, sebuah fakta. Misalnya apa? Satu keluarga menjadi korban pembunuhan di rumah tersebut, kemudian rohnya gentayangan sehingga menjadi rumah angker. Nah, itu kan betul seperti itu. Rata-rata kan begitu. Kenapa ini rumah angker? Oh dulu Pak, di situ Pak ada satu orang dibunuh. Rohnya itu penasaran, nggak tenang, sampai pelaku yang membunuhnya itu sampai dia bisa membalas dendam. Akhirnya difilmkan Pak. Kan film horor di Indonesia kan banyak kan Pak ya. Setiap tahun tuh berapa banyak film horor yang sering ke bioskop. Alhamdulillah saya belum pernah ke bioskop selama 10 tahun di sini. Berapa setiap tahun Indonesia ini memproduksi film horor? Setahun ada sekali, ada 2 kali, ya kan? Nah, jadi kenapa? Karena terinspirasi dari cerita-cerita masyarakat, maka dibuatlah film horor. Ya, macam-macam lah judulnya itu. Mungkin judulnya kuntilanak, mungkin macam-macam. Ya, mari kita menyingkap atau menyimak tabir itu ya. Apa sebenarnya? Ya kan? Jin itu dari satu sisi memang mempunyai kekuatan yang melebihi kekuatan manusia dari satu sisi ya. Ya, di sisi lain Allah memuliakan manusia. Allah memuliakan manusia dengan berbagai macam kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Berbagai macam, ini manusia secara umum ya. Kita nggak bicara masalah manusia yang beriman. Kalau manusia beriman udah pasti lah. Manusia secara umum Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Manusia itu, keturunan Adam itu telah kami memuliakan daripada makhluk yang lain. Allah tundukkan untuk kita ini, Allah tundukkan udara, langit Allah tundukkan sehingga pesawat itu bebas terbang, mengangkasa
dalam satu hari ribuan pesawat terbang, ya, itu mempunyai jalur-jalur sendiri, ya. Tapi itu menunjukkan kita sebagai orang beriman melihatnya itu kebesaran Allah, ya, kebesaran Allah. Betapa kemudian udara itu, angkasa itu Allah tundukkan untuk kemaslahatan manusia supaya bisa hidup. Allah tundukkan laut, ya kan? Sehingga para nelayan itu bisa bebas mencari ikan. Allah tundukkan gunung-gunung tertinggi. Sejak dulu kala manusia itu suka memahat gunung, seperti yang dilakukan oleh kaum Ad. Kaum Ad itu kaum udah puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, keberadaannya tidak bisa dilacak, ya, keberadaan fosil atau bukti keberadaan kaum Ad. Tetapi kita bisa melihat bagaimana situs-situs mereka adalah satu kelompok bangsa yang pekerjaannya itu suka memahat. Kaum Ad itu, ya, suka memahat burung menjadi tempat tinggal. Gunung-gunung batu itu dipahat oleh mereka menjadi tempat tinggal, ya. Makanya Allah utus kepada mereka Nabi Soleh. Apa mukjizat Nabi Soleh itu? Apa mukjizat Nabi Soleh? Onta yang keluar dari mana? Dari gunung batu. Ya, itu mukjizat nggak bisa dibuat. Mukjizat itu nggak bisa dibuat oleh kita, oleh manusia. Nggak bisa dengan betapa 1 tahun Pak puasa setahun nggak makan kecuali 1 kali sehari, nanti tiba-tiba mukjizat, nggak bisa. Dengan kata lain, mukjizat tidak bisa diusahakan dengan cara apapun. Nah, berarti apa? Pure 100% mukjizat itu pemberian Allah. Jadi jangan nanti tiba-tiba ada orang ngaku saya dapat mukjizat, waduh, ini sudah miring kepalanya, ya. Nah, miring kepalanya. Karomah juga sama, Pak. Karomah untuk para wali, yang kriteria para wali Allah itu jelas. Nah, ada ulama namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu menulis satu kitab namanya Al-Furqan baina Auliyaillah wa Auliya'i Syaitan. Al-Furqan, pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan. Jangan terpedaya, jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang ngaku tiba-tiba bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa hidup kembali, bisa reinkarnasi, menyatu dalam tubuh seseorang, bisa berkunjung malam-malam, lalu mengatakan, wahai fulan, saya akan mensolati jenazah suami kamu. Kemudian dia bisa terbang kemana-mana, ya, dia ikut, aduh, pokoknya. Kenapa bisa masyarakat percaya seperti itu? Karena tidak pernah dijelaskan bagaimana hakikat ketika manusia itu sudah meninggal dunia, ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, semua sudah ditundukkan untuk manusia ini. Ya, ketika kemudian muncul keluar, ya, onta dari gunung batu, dari batu ini, tiba-tiba kaum Ad itu membunuh onta tersebut, ya. Mereka punya keahlian memahat batu, ini memahat gunung batu, Pak, bukan gunung tanah. Jadi kalau sekarang kita lihat Mekah itu di areanya itu penuh dengan gunung batu, berubah menjadi hotel-hotel, berubah menjadi terowongan jalur jamaah haji, berubah menjadi berbagai macam tempat-tempat wisata. Padahal itu adalah batu cadas yang tentunya sangat keras sekali, ya. Tetapi Allah berikan keahlian, kelebihan kepada kaum Ad. Mereka memahat dan menjadikan rumah tinggalnya.
Tapi Allah utus kepada mereka Nabi Soleh dengan mukjizat adalah onta yang keluar dari balik batu. Nabi Soleh katakan, kamu jangan bunuh onta ini, biarkan onta ini makan. Mereka bunuh, akhirnya mereka langsung diturunkan azab oleh Allah. Yang Allah muliakan. Nah, jadi orang-orang jahiliyah itu seperti itu. Ya. Orang-orang jahiliyah ini menuduh nasib buruk yang menimpa mereka lantaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ada yang musibah, adanya apa, mereka menyalahkan Rasul SAW. Nabi Musa, bahkan semua nabi-nabi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab ketika kaum itu menolak dakwah para nabi, kaum tersebut menyalahkan nabinya dengan mengatakan qalu inna tatayyarna bikum. Dalam surah Yasin itu dikatakan inna tatayyarna bikum. Kami ini ditimpa nasib buruk karena kalian. Surah Yasin ayat 18 yang sering dibaca oleh ibu-ibu, tapi akan lebih baik kalau seandainya tidak sekedar dibaca. Apa jawab para nabi itu? Qalu ta'irukum ma'akum. Justru nasib sial kalian terjadi karena sebab tangan kalian sendiri. Nah, jadi musibah itu tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang dilihat oleh kita. Misalnya kita melihat tiba-tiba ada burung gagak, ya, lalu menimbulkan firasat, oh ini kayaknya ada sesuatu yang nggak baik, ya. Atau misalnya sebagian orang kalau melewati sebuah tempat gelap, ya, kiri kanannya hutan atau kebun, terus gelap, ya, harus klakson misalnya, harus membunyikan klakson, ya, itu isyarat permisi sama kaum sebelah. Kaum sebelah apa? Kaum sebelah apa? Jin, ya. Permisi, numpang lewat itu bahasanya. Numpang lewat. Ya. Kemudian diyakini bila kadang mengklakson, bila tidak permisi dengan klakson, nanti kita akan akan ditimpa celaka. Akan terjadi kecelakaan. Maka ini harus kita perbaiki, bahwa kecelakaan musibah tidak terjadi tanpa sebab. Ujuk-ujuk datang dari orang enggak bisa, ya. Musibah bala itu terjadi karena apa, Pak, Ibu-ibu? Musibah terjadi baik secara individu, secara kolektif, masyarakat, bangsa, negara, itu terjadi karena sebab dosa manusia. Dosa manusia ini saking banyaknya, Allah ingin memberi peringatan melalui musibah itu, supaya manusia itu kembali sebelum terlambat. Kembali sebelum terlambat. Di antara mereka ada yang menyadari itu sebuah peringatan dan kembali kepada Allah. Di antara mereka ada yang tidak sadar-sadar sampai akhirnya dibinasakan. Begitulah kemudian kita bisa memahami posisi ataupun hakikat daripada musibah, ya, sebuah peringatan, sehingga tidak ada kaitannya musibah itu terjadi karena sebab orang lain, bukan karena sebab kita, ya. Kita harus meyakini bahwasanya kalau sifat tatoyur ini ada di dalam diri kita, firasat akan terjadi sesuatu yang tidak baik setelah kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau harus melakukan sesuatu. Ini adalah menunjukkan lemahnya tawakal kita kepada Allah. Jadi kalau orang yang bertauhid itu, buah daripada tauhid kita dalam kehidupan kita, buah tauhid itu apa? Tawakal. Dalam mencari rezeki, dalam membuka usaha itu nggak perlu takut. Itu orang bertauhid. Orang bertauhid itu buka rezeki selesai, ya. Orang mau bilang, Pak, jangan pian buka usaha di sini, karena kada laku, kada payu.
Di sini sudah sekian banyak orang kada payu-payu dagangannya. Nah, akhirnya orang nggak buka di situ karena mitos tadi, karena tatoyur tadi. Yaitu apa? Dia meramalkan nasib buruk karena kepercayaan yang didengar sudah menjadi mitos. Ya. Nah, seperti itulah yang terjadi di tengah kita. Ya. Kalau orang bertauhid, tidak. Rezeki dari Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu apapun baik manusia maupun binatang atau yang lain berjalan di atas tanah bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Itu dijamin. Kecuali kalau misalnya dalam rangka strategi pemasaran nih. Anda lihat dulu misalkan di sini, oh bagus. Oh jangan di sini, di sana aja. Boleh. Tapi kalau gara-gara mempercayai, oh di sini Pak, kalau pian buka nanti orang lain melihat pian tuh kayak apa, makanya ada payu, jangan di sini. Nah, itu jadi persoalan untuk tauhid kita, keyakinan kita. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tatayur ini ya, karena meramalkan nasib siang ini ya, sesuatu yang mengurangi mutu tawakal kita kepada Allah, maka cara untuk menghadapinya adalah dengan tawakal juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, wa'alam annal ummata, ketahuilah seandainya umat itu ijtamat ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah seandainya manusia dan jin itu bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, memberikan kebaikan kepadamu, mengangkatmu menjadi orang nomor satu, orang yang terhormat, maka tidak akan bisa mereka lakukan kalau Allah tidak kehendaki. Ya. Kalau Allah tidak menetapkan kebaikan buat kamu, maka tidak ada satupun manusia yang bisa memberimu manfaat. Sebaliknya juga, kalau seandainya semua orang mau mencelakakan kita, mau menjatuhkan kita, mau menghancurkan kita misalnya, kalau Allah tidak kehendaki, maka tidak akan pernah terjadi. Ya. Lalu kata Rasulullah dalam hadis ini, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Artinya apa? Semua sudah final, sudah selesai. Semua takdir manusia sepanjang hayatnya sudah kelar. Enggak ada lagi yang bisa berubah, enggak bisa lagi. Ya. Artinya sudah selesai. Maka kita mesti yakin dengan hadis tersebut. Ya. Lalu cara lain untuk mengatasinya itu adalah mengatasinya dengan cara apa? Mengatasinya adalah dengan sikap optimis kepada Allah. Ya. Sikap pesimis itu menimbulkan praduga-praduga yang buruk di dalam diri kita. Makanya orang yang mudah percaya itu mereka pesimis terhadap kebaikan yang Allah janjikan. Mereka tidak percaya dengan takdir. Mereka tidak punya tawakalnya kepada Allah. Ya, lemah tauhidnya, lemah kepercayaannya kepada Allah. Ya. Tawarkan misalkan rumah angker, rumah yang kenal, karena mau, kenapa? Takut. Ya. Padahal kita mau beli rumah, mau tinggal di situ. Kalau kita nukar, berarti kita menentang kaum sebelah. Bukan, itu bukan menentang. Kita tidak menentang, ya, atau tidak menantang. Kita membeli rumah tersebut untuk kita jadikan sebagai tempat tinggal. Ya. Kalau misalkan murah, misalkan rumah yang dikatakan angker, harganya kemudian murah, beli. Jangan kita nggak beli gara-gara kita mempercayai mitos yang dikatakan situ rumah angker bahaya misalnya. Ya.
Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Apa kata beliau di dalam doa ya? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau kita kemudian enggak hafal doa ini, cukup doa yang mudah kita baca ya, yang familiar. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya hadis tadi adalah, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau datangkan, dan tidak ada keburukan kecuali keburukan yang Engkau kehendaki. Jadi sepanjang Allah tidak menghendaki keburukan pada kita, maka jangan takut pada siapa. Artinya sepanjang kita berada di atas kebenaran, track yang benar, di pihak yang benar, kita nggak usah takut kepada siapapun. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam perang Badar. Dalam perang Badar 313 sahabat melawan 1000 pasukan musuh. Di atas kertas Rasulullah pasti mungkin mengatakan, oh, musuh terlalu kuat, nggak usah, nanti kalian bunuh diri sama aja ya. Ternyata nggak demikian, tapi menang. Nah, pertanyaannya, apa rahasia kemenangan? Jumlah yang sangat sedikit melawan jumlah pasukan yang sangat besar. Nanti dari pelajaran ini kita bisa tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak harus lewat perang. Apa? Rahasianya adalah ketakwaan. Makanya para khalifah itu setiap kali melepas pasukan untuk melawan musuh yang jumlahnya jauh di atas mereka, seperti perang Yarmuk, 30.000 melawan 200.000 pasukan musuh, berarti 7 kali lipat. 7 kali lipat, satu orang melawan 7. Kata Umar bin Khattab pada waktu itu, kalian itu tidak dikalahkan karena jumlah. Artinya kalian itu kalau seandainya kalah, itu bukan karena kalian itu sedikit, bukan. Dan kalau seandainya musuh itu jumlahnya besar kemudian menang melawan kalian, itu bukan karena jumlah mereka yang gede, bukan karena perlengkapan mereka yang sangat lengkap senjatanya, bukan. Tetapi kalian itu kalah karena apa, kata beliau? Karena kalian maksiat. Nah, inilah yang menyebabkan masalah dalam kehidupan terjadi. Jadi kalau misalkan rezeki kita sebagai pedagang seret-seret, keluarnya itu kayak air keran yang sudah mau bayar tapi 3 bulan kada bayar PDAM, kada keluar dikit-dikit. Itu penyebabnya apa, Pak? Kemaksiat. Kemaksiat itu enggak harus sesuatu yang sifatnya perbuatan keji. Mungkin kita melalaikan kewajiban kita sebagai muslim. Mungkin kita melalaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di situ diajarkan, atau misalkan kita itu seakan-akan dibuka pintu berpikir oleh Allah. Kenapa ya kok rezeki saya begini, nggak seperti biasanya? Oh, dulu saya rajin sholat sehingga rezekinya lancar, kok sekarang rezekinya macet-macet begini? Oh ya, karena saya sholatnya bolong-bolong. Nah, berarti itu orang pintar. Orang pintar itu orang yang senantiasa memuhasabah dirinya setiap saat. Kenapa begini, kenapa begini? Ada sebab akibatnya. Tidak mungkin Allah zolim kepada hambanya. Tidak mungkin kita dikasih masalah kecuali ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Maka Allah katakan, ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidak satupun musibah yang terjadi dalam hidupmu kecuali penyebabnya adalah kamu sendiri. Maka setiap kali pasukan itu dilepas oleh para khalifah melawan pasukan musuh yang sangat besar jumlahnya dengan senjata yang sangat lengkap, selalu meraih kemenangan. Kenapa? Karena mereka enggak maksiat, enggak melawan pemimpinnya. Jadi ketika Tolut itu diceritakan di Al-Quran di akhir surah Al-Baqarah, melawan Raja Jalut, Goliat. Mungkin kalau difilmkan tuh, nah Goliat, Pak ya. Nah, itu
Di Al-Quran dikisahkan bahwa Talut, seorang komandan pasukan, menyampaikan pesan kepada semua pasukannya ketika menyeberangi sungai yang sangat luas sekali. Jangan di antara kamu yang mengambil air banyak, silakan ambil sekedar untuk minum, menghilangkan rasa haus. Ya. Maka apa yang terjadi? Sebagian pasukan itu ketika menyeberangi sungai, ya, mereka ada yang minum seteguk hanya sekedar untuk minum, dan sebagian yang lainnya mandi minum sepuas-puasnya. Maka mereka yang minumnya seteguk itu sekedar untuk menghilangkan rasa haus, itu bisa menumpas pasukan musuh. Menang di situ Talut melawan Jalut. Di surah Al-Baqarah dikatakan, "Falamma fasala Talut bil junid", ketika Talut itu membawa pasukan menyeberangi sungai, ya. Nah, akhirnya mereka menangkan. Kenapa? Karena mereka tidak melawan pemimpin. Tidak melawan pemimpin. Nah, itu juga melawan pemimpin bagian daripada kategori maksiat. Melawan pemimpin. Tentu saja di sini sepanjang yang diperintahkan oleh pemimpin hal yang baik. Tapi kalau pemimpin kita misalnya sudah tidak lagi melihat sebuah kebenaran, tetapi melihat sebuah pembelaan, pokoknya siapa saja membela saya akan bayar, ya kan? Berapapun jumlahnya saya bayar, yang penting saya menang, ya kan? Perkara orang lain itu benar, berada di pihak yang benar, saya nggak peduli. Nah, kalau seperti ini kita nggak boleh diam, karena umat ini diutus bukan sekedar untuk ibadah sholat saja. Kita tuh diutus untuk menjadi pemimpin dunia. Yang mengatakan demikian Allah sendiri. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu adalah golongan manusia terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Jadi kalau boleh dikatakan kita ini pemimpin dunia. Pemimpin dunia. Kalau dulu Romawi dan Persia menguasai 2/3, menguasai 2/3 dunia, Romawi dan Persia dulu ya. Nah, Islam menguasai seluruh dunia. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah, ini Arab ini, Jazirah Arab secara umum, Mekah, Madinah dan sekitarnya, berawal dari bangsa yang tidak dikenal dunia. Kemudian berubah setelah 23 tahun kemudian di tangan Rasulullah SAW menjadi bangsa yang sangat kuat sekali. Beliau mempunyai sahabat-sahabat yang kesetiaannya kepada beliau itu enggak diragukan sama sekali. Sahabat-sahabat beliau siap menjadi tameng untuk melindungi Nabi dalam perang. Asal Nabi enggak terkena goresan luka sedikit pun, mereka berani menaruhkan nyawanya, seperti yang terjadi dalam perang Uhud. Nah, jadi sebenarnya kita ini pemimpin dunia. Kuntum khairu ummah. Sekarang keadaan umat Islam yang sekarang ini sama seperti keadaan ketika Rasulullah belum hijrah. Di mana-mana umat Islam itu tertindas. Di Palestina, di Suriah ditindas oleh Syiah Rafidhah. Di Palestina ya dibantai oleh Amerika dan Israel. Tapi sekarang ini sudah bersatu, Prancis, Jerman, Spanyol sudah memberikan bantuan kemanusiaan. Artinya dunia internasional sudah mengajukan protes yang sangat luar biasa kepada setan Yahudi. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, waktu di Mekah para sahabat itu tertindas sebelum hijrah. Ya, ada Ammar bin Yasir, ada Bilal bin Rabah, ada sahabat-sahabat lain. Rasulullah nggak bisa melakukan perlawanan karena nggak punya kekuatan sama sekali. Nah, sekarang kita kondisi umat Islam di mana-mana persis seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Antum kagutha usail. Kamu nanti di akhir zaman, hidup kalian itu persis seperti buih di lautan. Kalau kita pergi ke pantai Bapak Ibu, itu ada ombak, kemudian ada buih sepanjang pantai, buih putih. Begitu ada ombak, habis semua buihnya.
Artinya umat Islam banyak. Begitu musuh menyerang, habis kita. Ya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadi umat Islam itu tidak menang karena musuh yang kuat, atau tidak kalah karena kita yang lemah. Kita melihat bagaimana sejarah Agustus 1945. Sekarang kita berada di bulan HUT RI yang ke-80, yang katanya presiden kita akan serba murah. Ya, semuanya RP 80. Transport Jakarta itu Transjakarta. Pokoknya transportasi umum RP 80. Bayarnya cuma 80 perak. Gitu. Ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, pahlawan kita mengusir penjajah itu dengan apa? Dengan apa? Bukan dengan senjata seperti yang dimiliki musuh-musuh. Mereka Belanda, Jepang, ya, itu perang luar biasa. Militernya sudah jauh lebih maju, jauh sebelum mereka menjajah sudah mempersiapkan senjata untuk menjajah Indonesia. Kemudian juga sama seperti Portugis menjajah Indonesia, ya, Jayakarta, itu Sunda Kelapa, itu saksi sejarah bagaimana kemudian para Fatahillah, ya, pahlawan mujahid Fatahillah. Itu Fatahillah itu keponakan daripada Syarif Hidayatullah. Nah, memimpin pasukan untuk mengusir penjajah Portugis yang menjajah Jayakarta. Sunda Kelapa dulu namanya sebelum menjadi Jayakarta. Jayakarta, kata Ustadz Adi Hidayat, itu diambil dari surah Al-Quran, surah Al-Fath. Inna fatahna alaika fatham mubina. Fatham mubina itu diterjemahkan kemudian Jayakarta, bahwasanya kemenangan yang nyata, kemudian berubah menjadi Jakarta. Dan itu diraih kemenangan tersebut pada abad, ya, jauh, pada abad 16 Masehi, 1500 sekian. Ya, jadi Jakarta itu sudah berumur berapa tahun? Ratusan tahun, ya, ratusan tahun gitu. Ya. Itu semua berhasil diusir oleh para pahlawan kita, ya, dengan bambu runcing, dengan pasukan rakyat, perlawanan rakyat, arek-arek Surabaya itu saksi sejarah. Bagaimana, ya, orang-orang Surabaya, makanya dikatakan perlawanan rakyat Surabaya atau arek-arek Surabaya, artinya masyarakat biasa gitu, ya, mengusir penjajah, mengusir tentara. Ini rakyat mengusir tentara. Nah, sekarang kalau kita melihat Palestina melawan Israel pakai ketapel, kalau sebelum perang ini, ya, sebelum 7 Oktober itu mereka menghadapi mesin mesin perang, ya, pakai ketapel, lempar batu. Tentara Israelnya langsung lari terbirit-birit, takut sama anak kecil Israel, Palestina, dengan lemparan batu gitu. Ya, kata Allah, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ya, wahai Muhammad, tatkala kamu melempar musuhmu dengan senjata yang kau miliki, itu sebenarnya yang melempar itu bukan kamu, tapi Allah yang melempar. Maka turun pasukan dari langit. Turun pasukan dari langit. Kenapa pasukan itu bisa turun dari langit? Karena pertolongan Allah. Kenapa Allah menolong? Karena kita takwa kepada Allah. Nah, sekarang kalau bangsa kita ini begini-begini terus, nah, kita muncul pertanyaan, kenapa? Karena belum ada ketakwaan para pemimpin kita. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, jadi cara masalah tatayur ini, segala musibah penyebabnya adalah karena perbuatan manusia itu sendiri, tidak datang tanpa dengan sebab, atau tidak datang dari pihak tanpa ada penyebabnya dari tangan kita sendiri. Sehingga, ya, kucing yang berbunyi, atau misalkan tiba-tiba ada Jumat Kliwon atau bulan Safar, bulan yang sangat dihindari, dijauhi,
yang ditakuti oleh masyarakat kita, itu nggak perlu sebenarnya kita takut mengadakan acara pernikahan misalnya, atau mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya sosial keagamaan. Ya, tidak perlu takut. Ya, silahkan kita lakukan seperti biasa. Ya, kalau misalnya kita tidak memuliakan seorang guru, nanti celaka, ya. Nanti ke apa namanya orang bahasanya, katulahan, ya, katulahan. Apakah ini termasuk mitos atau termasuk tatayur? Ya, ini bisa termasuk tatayur. Ya, kenapa masuk tatayur? Karena justru memuliakan itu ada tempatnya. Bagaimana kita memuliakan para alim ulama, bagaimana kita memuliakan orang-orang yang soleh, ya, seperti yang dilakukan oleh, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang datang, beliau apa namanya, tidak apa namanya, tidak berdiri untuk menyambut, ya, tidak berdiri. Kemudian, ya, dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW itu bahwasanya ketika datang kepada beliau beberapa orang sahabat mengatakan, anta sayyiduna, engkau adalah tuan kami, raja kami, ya, engkau adalah tuan kami. Maka kata Rasulullah SAW, ya, jangan kalian panggil aku demikian. Tapi Rasulullah juga mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, saya ini adalah penghulu, ya, seluruh keturunan Adam di hari kiamat. Ya. Karena sebagian ulama mengatakan sahabat juga dipanggil Sayyid, Sayyidu Abu Bakar, Sayyidu Umar bin Khattab, ya, dipanggil juga dengan panggilan Sayyidu. Maka kalau kita menyebut Sayyiduna Rasulullah SAW, itu kata para ulama juga sebutkan dengan Nabi, Sayyidina wa Nabiyina. Sehingga beliau bukan orang biasa yang dipanggil seperti panggilan kepada sahabat atau kepada yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taj'alu du'aakum ka du'ain nabi. Jangan kalian jadikan panggilan sesama kalian seperti kalian memanggil nabi. Ya, jadi panggilan-panggilan di antara sama manusia itu tidak boleh kita gunakan manakala kita memanggil nabi. Karena biasa kalau kita memanggil Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali dan seterusnya, kita memanggil Rasulullah pakai Sayyiduna, itu disertakan dengan Sayyiduna wa Nabiyuna atau Habibuna. Ya, karena ada hadisnya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, dan tidak bermaksud untuk bangga dan tidak bermaksud untuk sombong, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, demikianlah barangkali kajian kita, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya ulun mohon maaf jika ada kekurangan. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan keliruan, khilafan dari ulun dan dari syaitan. Astagfirullahalazim. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.